Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara potong rambut rapi. Dan pada bagian atas tidak dipotong, disisir, dibuat seperti fresh crop. Bagaimana penjelasannya dan bagaimana cara untuk lebih mudah cara potong rambut rapi. Simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya, khususnya kepada Anda semua yang masih pemula. Kita gunakan guard nomor 4, tuasnya kita tutup sahabat. Di situ pemotongannya langsung menuju ke atas. Sedikit kita ayunkan. Usahakan pemotongannya berlawanan dengan arah rambut supaya cepat kepotong ya. Terlihat rambutnya sangat keras, hitam dan lebat. Sebelah samping kiri juga sama seperti yang kanan tadi. Kita buat baseline, pembatas antara rambut bagian atas dan samping, bagian samping yang agak ke atas. Di sini biasanya saya gunakan untuk pola pemotongan rapi ya sahabat. Jadi kita gunakan guard nomor 4 dulu dan seterusnya. Baik itu untuk kepala ataupun tubuh yang agak gemuk maupun yang agak kurus, ataupun rambut yang terlihat lemas dan tidak terlalu lebat. Sangat cocok bila kita gunakan dengan guard nomor 4. Kalaupun rambutnya agak lemas, kurang lebat, kita bisa gunakan pemotongannya sedikit ke bawah. Di situ kita cek ya, tadi di baseline ada rambut yang masih tersisa ya, yang agak panjang sedikit atau kurang rapi. Nanti bisa kita rapikan dengan sisir. Setelah itu kita gunakan guard nomor 2, tuasnya kita tutup juga sahabat. Kita sambungkan dengan guard nomor 4 tadi ya. Kita naikkan pelan-pelan saja. Kita harus cermat, harus teliti supaya hasilnya lebih akurat ya, lebih terstruktur dan gradasinya juga menyambung ya. Karena memang mintanya adalah potongan rapi fresh crop. Jadi nanti masnya ini ya minta potongan rapi fresh crop. Rambut pada bagian atasnya nanti kita sisir menuju ke depan ya. Di video sebelumnya ya, untuk mas ini, customer saya ini adalah minta potongan cepak ya. Sahabat bisa lihat videonya di bawah. Potongan cepak itu juga modelnya mas ini, tetapi untuk kali ini customer saya minta potongan rapi fresh crop. Jadi untuk kejelasan atau penjelasan rapi itu bisa kita gunakan guard nomor 4, 2 dan 1 ya. Baik itu untuk kepala yang gemuk maupun kulit yang ataupun kepala yang tidak gemuk, sudah saya terangkan tadi. Kita cek lagi sampingnya ya. Kalaupun sudah menyambung kita sudahi, kalau belum kita rapikan lagi. Setelah dirasa cukup kita gunakan guard nomor 1 sahabat. Tuasnya kita tutup. Kita potong pada bagian bawahnya saja ya. Dan di atas kuping sedikit, tidak usah melebar terlalu ke atas. Nanti untuk kita buka tuasnya ya, untuk menyambungkan gradasi bisa kita gunakan tuasnya kita buka. Kita buka tuasnya. Setelah dirasa cukup kita sambungkan pelan-pelan dengan cara kita ayunkan ya. Kita lenturkan tangan kita ayunkan sedikit demi sedikit
Di situ ada cekungan kulit ya, nanti bisa gunakan kemiringan clipper ya, atau namanya blending. Kita blending, kita sambungkan, kita haluskan lagi. Di sini terlihat tertimpa ya. Untuk guard nomor 2 tadi tertimpa dengan guard nomor 1, ya nggak apa-apa ya sahabat, karena memang proses ya, sedikit demi sedikit atau step by stepnya. Kalaupun dirasa perlu dan ingin agak lurus ya, tegak lurus, kita bisa gunakan dengan cara kita potong langsung menuju ke atas pakai clipper dengan cara konsentrasi yang penuh. Setelah cukup, kita potong pada bagian belakang bawah, kita buat setan ya, rambut yang sedikit itu. Di situ kita potong kira-kira 3 jari untuk pada bagian bawah tadi yang belakang. Kita potong lagi sedikit demi sedikit, usahakan rapi pemotongannya. Kita buka tuasnya, kita sambungkan dengan yang atasnya itu, kita congkel-congkel. Intinya pelan, santai, dan fokus ya sahabat di sini. Karena memang di sini rambutnya, kulitnya ya, kulit kepalanya sedikit gemuk, jadi ada cekungan, ada tonjolan. Maka kita harus berupaya untuk menyambung gradasi ya sahabat. Kita cek lagi bagian samping ya, apakah sudah tidak ada tonjolan yang perlu kita haluskan. Kalaupun perlu, kita bisa tutup tuasnya, ataupun kita buka lagi, tutup sedikit, ataupun kita mainkan tuasnya ya. Jadi bantuan kaca di sini sangat penting sahabat. Usahakan kita jangan sampai tidak menggunakan bantuan kaca yang ada di depan kita. Lanjut pada bagian belakang, kita sambungkan gradasinya ya. Kita congkel sedikit, kita ayunkan sedikit, kita lemaskan tangan kita ya. Bagi siapa semuanya yang mungkin belum terbiasa ya, belum bisa lemas tangannya ya, itu memang kurang jam terbangnya, kurang banyak ya, kurang banyak pemotongannya. Jadi ya faktor utama itu ya. Kita cek lagi sambungannya tadi ya, kita lihat dari samping untuk hasil dari belakang. Kalaupun masih ada tonjolan sedikit, kita rapikan. Setelah dirasa cukup, maka kita bersihkan. Setelah itu kita buat pengerokan atau pola pengerokan. Kita pakai trimmer Keme 5021. Sahabat bebas pakai trimmer apa. Kalau di sini saya pakai Keme 5021. Sangat penting sekali kita buat pola pengerokan ya sahabat, untuk membantu kita dalam kemudahan proses pengerokan nanti, dan supaya hasilnya lebih bagus dan lebih rapi. Untuk garisnya, ukurannya, tingginya ataupun kedatarannya lebih akurat, kita cek lagi ya. Kalau masih ada yang terlalu turun, kita potong lagi. Di situ sangat penting sekali bagi sahabat semuanya untuk akurasinya harus ditingkatkan ya, karena ini yang melihat adalah orang lain, dan nanti kalau ada yang melihat, orang tersebut bisa menjadi pelanggan yang baru untuk sahabat ya, karena melihat hasilnya biasanya terpincut ya sahabat. Kita potong juga pada bagian tadi yang kuping tadi. Setelah itu bisa kita rapikan dengan guard nomor 1/2 ya sahabat. Untuk pada bagian bawah sendiri, tuasnya kita tutup saja, jangan terlalu banyak-banyak ya, sedikit saja. Kita congkel-congkel sedikit. Biasanya rambut yang ada di atas kuping itu terkadang masih ada yang panjang sedikit.
Terus kita buka tuasnya, kita sambungkan dengan guard nomor 1 tadi, sedikit saja ya, naik sedikit, jangan terlalu ditekan ke dalam atau ditekan kepada kulit customer, karena nanti bisa terlihat agak ketipisan ya nanti. Sedikit saja penyongkelannya ya, ini tidak wajib ya, ini cuma ya seperti kalau sahabat ingin lebih bagus lagi untuk outline-nya, bisa kita gunakan guard nomor 1/2. Kita potong yang depan itu ya, supaya sama dengan samping kanan kiri. Setelah cukup, lanjut kita pada proses pengorokan sahabat ya. Kita kerok, usahakan serapi mungkin ya. Kita cek tadi pada bagian belakang pengerokannya, kedatarannya apakah sudah sama. Cek lagi pada bagian depan di atas pelipis itu ya, lengkuan kanan kiri usahakan sama sahabat. Biasanya customer memandang ketika pulang ya, pada bagian samping kanan kiri juga pada lekuan. Kita cek lagi, yaitu lekuannya harus kita samakan ya, usahakan disamakan karena merupakan kepuasan kepada customer kita. Terus kita rapikan ya untuk rambut yang tadi ya, yang sudah saya bahas tadi, pada bagian atas atau baseline tadi sedikit saja kita pakai sisir sama gunting bisa, ataupun sisir sama clipper juga bisa. Di sini permintaannya dipotong sasak ataupun gunting biasa mas. Di sini permintaannya minta digunting biasa ya. Usahakan kita rapikan, kita arahkan ke depan ya, karena memang permintaannya fresh crop. Di situ kita bilah-bilah mana yang agak panjang sedikit, maka kita potong. Jangan banyak-banyak sahabat. Setelah itu kita bedakin ya, kita jangan pelit bedak. Terus kita bersihkan, usahakan sebersih mungkin sahabat. Baik sahabat, semoga pembahasan kali ini ya, potongan rambut rapi French crop, rapi menuju ke atas, inilah hasilnya. Bisa disimak videonya, bisa dikasih komentar di bawah mana yang perlu diperbaiki, kualitas gambarnya ataupun kualitas pemotongannya atau caranya. Nanti bisa buat pembelajaran bagi saya. Semoga pembahasan kali ini pada sore kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.